Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Prestasi. Dunia ini dan hidup adalah peluang, tapi nanti dulu, karena tidak semua orang siap berhadapan dengan peluang tersebut. Berkompetisi adalah jalan dalam peluang yang disediakan oleh hidup dan kehidupan yang maha pemurah. Namun demikian, memanfaatkan peluang dalam sebuah kompetisi atau kejuaraan tidak mudah atau tidak bisa dilakukan oleh semua di antara kita. Juara sebenarnya bukan persoalan siapa yang hebat, siapa yang menang, atau siapa yang menjadi pecundang. Menjadi juara mungkin hanyalah persoalan siapa yang siap berjalan di atas garis perlombaan atau kompetisi. Hari ini kembali kita akan mendengar cerita sukses para jawara Undiksa tercinta. Kita akan dengarkan kisah atau tuturan mereka soal bukan menjadi juara atau yang nomor satu, tetapi apa yang mendorong mereka mengambil peluang untuk sebuah kompetisi kelas dunia. Tapi banyak di antara kita menyimak berita kemenangan atau sebuah prestis semata-mata dari hasil yang diperoleh. Tahukah kita sebuah pergulatan untuk memilih jalan menjadi pecundang atau pemenang? Itu semua tak bisa luput dari sebuah etos personal bahwa seseorang yang memiliki energi untuk hidup dalam kompetisi di sini sebenarnya spirit hukum rimba menjadi kenyataan dan mengajari kita kearifan. Berbicara soal hukum rimba, jangan lupa kompetisi abadi antara singa Afrika dan seekor kijang yang cantik di gurun Sahara. Mungkin narasumber yang hadir di antara kita hari ini tanpa sengaja telah menyimak sebuah pelajaran hidup di rimba raya Afrika yang ganas. Jika saja singa tidak bangun lebih awal dari seekor kijang, maka singa pun akan kelaparan. Demikian pula jika seekor kijang tidak mampu berlari melebihi kecepatan singa, maka ia akan menjadi pecundang. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ada perwakilan dari tim Undiksa yang mengikuti ajang International British Invention Technology Exhibition 2021 yang berlangsung di London. Ini ada Kadek Yuda Wiryanata ya selaku ketua dan juga Gede Sandita Widiada. Oke, jadi yang di sebelah kiri ya paling pojok kiri itu Yuda dan yang di tengah-tengah kita ini ada Sandita. Selamat sore Yuda. Sandita. Selamat sore. Oke, kabar gimana? Sehat? Untuk hari ini sehat. Sehat, baik. Kalau nggak sehat saya nggak berani ngajak ketemu ya. Jangan macam-macam. Oke, aduh, ini kita biasanya kalau Juni itu sering menghubungi mereka kalau mereka mendapatkan penghargaan, tapi ini pertama kalinya ya ketemu langsung ya, luar biasa. Jadi udah banyak sekali penghargaan yang mereka raih selain yang tadi Tias Juni sebutkan, tapi nanti kita akan ulik lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang ajang yang kalian ikuti, boleh dikenalkan dulu anggota tim yang lain. Mungkin selain Sandita dan Yuda kan ada anggota tim yang lain ya untuk Meditionnya sendiri. Oke, siapa dulu? Yuda mungkin selaku ketua. Untuk tim yang lain itu ada Reda Setiawan, ada Restuadmi Utami, dan siapa lagi? Lagi satu, Restuadi Utami, Reda dan Putri. Ada 5 ya kalau nggak salah ya. Putra. Oke, cowok semuanya ya. Cewek satu. Oh, cewek satu. Oke, waduh, yang cewek satu itu luar biasa berarti ya. Oke, bisa dijelaskan mungkin ajang yang kalian ikuti ini apa dan siapa sih penyelenggaranya? Oke, dari Yuda dulu mungkin. Untuk ajang ini diselenggarakan di London, Kak. Ajang apa ini? Tentang apa dia ajangnya ini? Tentang inovasi, Kak. Inovasi. Ya. Inovasi di bidang apa? Di bidang teknologi, Kak. Di bidang teknologi. Ya. Oke, berarti kalian dari jurusan apa ini sebenarnya? Saya dari jurusan teknologi industri, tepatnya prodi pendidikan teknik elektro, Kak. Oke, berarti sejalan ya sama prodi sejalan. kalian. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat Yuda dan Sandita tertarik untuk mengikuti kompetisi yang berlangsung di London? Tapi ini masih dalam daring ya, ajangnya. Apa yang membuat kalian tertarik? Mungkin Yuda dulu deh. Kalau dari saya sendiri melihat alat yang tim kami punya itu memiliki potensi, apalagi di bidang nasional ataupun internasional, jadinya kami mencoba, Kak, sebenarnya untuk ke ajang internasional itu untuk mengikuti lomba tersebut seperti itu, Kak. Oke, nah kalau Sandita kok mau diajak gabung sama timnya si Yuda? Kenapa? Apa alasannya? Kalau dari saya melihat suatu solusi dari suatu permasalahan, jika kita hanya berkomentar di suatu media sosial itu belum tentu
dilihat ataupun direalisasikan. Lebih baik kita tunjukkan bahwa solusi ini memang benar-benar diakui. Sehingga itu bakalan dilihat langsung oleh yang membutuhkan. Jadi langsung buat sesuatu gitu ya, nggak cuma omongan doang, lebih baik kayak gini, lebih baik kayak gitu daripada kebanyakan omong, langsung aja dipraktekkan atau direalisasikan. Karya yang ditampilkan apa nih sebenarnya? Tadi Tias sudah sempat nyinggung sedikit Medicine namanya ya. Boleh dijelaskan mungkin lebih jauh, Yuda mungkin? Untuk Medicine itu merupakan alat yang dimana digunakan untuk pendeteksi yang tidak menggunakan masker itu, Kak. Yang dimana alat tersebut ada kamera, nanti kamera itu berfungsi untuk mendeteksi apakah ada seseorang yang tidak menggunakan masker. Jika terdetek oleh kamera, nanti akan ada alarm yang berbunyi, sehingga pemilik toko atau di tempat keramaian umum itu tahu bahwa ada seseorang di dalam lingkungan tersebut yang tidak menggunakan masker. Seperti itu sih, Kak. Berarti ini alatnya ditempatkan di tempat umum gitu ya? Di keramaian. Di keramaian. Berarti bukan digunakan oleh kita gitu ya? Bukan. Saya kira kayak yang Tias pakai ini kan katanya bisa gini ya, menyemprotkan disinfektan gitu. Saya kira kita yang pakai. Enggak. Berarti alatnya itu ditaruh di tempat umum. Iya, gitu. benar, Kak. Nah, latar belakang memilih membuat inovasi ini apa kalau boleh tahu? Latar belakangnya. Dari Kak Sadit. Iya, Sandita. Kalau dari dilihat lingkungan, terutama kan Jawa Bali memang penyumbang positif COVID-19 terbanyak. Iya. Apalagi di saat Bali meningkat ke level 4 itu, kita yang mahasiswa yang pengen belajar, terutama orang jurusan Fakultas Teknik itu perlu praktek. Jika kita belajarnya di rumah atau prakteknya di rumah, itu kurang tuntunan dari dosen kita sendiri, sehingga kita berniat untuk segera melawan COVID itu sendiri, supaya kita cepat belajar secara offline dan kita praktek bisa semaksimal mungkin di kampus. Nah inspirasinya dari mana sih kok bisa kepikiran membuat alat yang bisa mendetek orang-orang tersebut? Apakah sebelumnya mungkin di negara lain atau di daerah lain sudah ada yang membuat alat sejenis seperti ini? Atau bagaimana? Kalau untuk alat ini, saya juga pernah mendengar sebelumnya, ada yang pernah membuat, tetapi itu belum terpublikasikan sama sekali. Kalau tidak salah itu dari Jogja, kalau tidak salah saya mendengar informasi itu. Dan saya juga memikirkan bahwa di Bali ini yang paling banyak. Dan masih juga ada beberapa kasus yang diterapkan oleh polisi, banyak yang melanggar. Terutama yang sekali denda itu bisa 200.000. Apalagi sekarang sudah ada pengumuman sampai 250.000 sekali terlihat yang memakai masker. Daripada hanya beberapa orang yang membuat kita jadi lama untuk mengikuti pelajaran secara offline, lebih baik kita gunakan sistem ini supaya polisi tinggal memonitoring saja. Memonitoring dari kantor gitu ya, nggak usah nunggu di jalan gitu ya, nggak usah standby. Karena kan masyarakatnya jauh lebih banyak jumlahnya mungkin dari jumlah polisi atau pengawas yang lain gitu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan karya ini kalau boleh tahu berapa? Pasti nggak sebentar dong ya. Siapa yang mau jawab nih, Yuda? Kalau ya Jim jawab Kak ya, untuk waktunya sih kurang lebih itu 1 bulan. Dari perancangan masalah yang didapatkan, kemudian mencari solusinya bagaimana, kemudian membuat skematiknya bagaimana, simulasinya, sehingga terciptanya juga alat ini Kak gitu. Yang dimana kami bersama tim dan dosen pembimbing itu ya terus mencoba dan akhirnya kami menemukan alat ini dan berhasil gitu Kak. Membuat alat ini gitu. 1 bulan, berarti itu bisa dibilang nggak lama juga ya, singkat juga itu. Prosesnya. Terus selama proses persiapan yang cukup singkat ya, bisa dibilang ada kendala atau kesulitan yang dihadapin? Kalau dari Yuda sendiri selaku ketua. Kalau dari saya kan karena saya sendiri selain kuliah ada organisasi juga Kak, jadinya mungkin kesulitannya itu membagi waktu itu, sehingga saya istilahnya itu di saat waktu luang tuh saya langsung ikut dengan kakak tingkat yang lain itu untuk memaksimalkan alat ini Kak sore itu. Itu sih kendala dari saya. Jadi posisinya nih Yuda adik tingkat dari anggota yang lain. Adik tingkat tapi udah berani jadi ketua. Apa tuh dasarnya, nanti mungkin kita obrolin itu ya. Kalau Sandita sendiri gimana? Kalau kendalanya kesulitan mungkin di semester ya. Karena semester udah tua mungkin. Semester tua, semester 7 ya. Semester 7. Belum lagi mikirin antara proposal mencari data, belum lagi membuat alatnya dan koordinasi ke tim, dan juga membantu atau membina
di elektro juga. Selain itu saya juga masih ikut organisasi di Pekim. Penalaran karya ilmu. Dengan segudang aktivitas yang kamu punya, kenapa masih mau ikut lomba ini? Padahal kan bisa ya kalau misalnya Sandita mau fokusin aja dulu nyelesain proposalnya, biarin yang lain aja ikut lomba. Kenapa? Ada alasan tersendiri kah? Kalau dari saya, karena gini, mungkin karena sebelumnya pernah dari awal membuat PKM, jadi banyak orang yang tertarik. Terutama di tingkat itu banyak yang tertarik, dan dosen pun meminta untuk mengajarinya. Oke, membimbing. Ya. Mengarahkan adik-adiknya. Oke, nah berarti apa bisa dibilang anggota tim yang tergabung di Team Edition ini adalah kumpulan orang-orang yang sebenarnya udah tertarik untuk ikutan lomba gitu ya. Udah berada dalam satu kumpulan lah kaliannya, jadi nggak sulit. Oke, luar biasa. Nah, perasaannya setelah berhasil mendapatkan medali emas ya kalau nggak salah ya? Bukan nggak salah lagi ya, medali emas yang didapat. Perasaannya gimana? Untuk Yuda ini medali emas keberapa? Yang pertama. Pertama untuk tingkat internasional. Iya. Oke, yang pertama. Perasaannya gimana? Kalau saya sih bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mengharumkan nama Undiksa khususnya ini. Itu sih yang saya rasakan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman, mungkin keluarga, kemudian Undiksa telah ikut mensupport juga kami dalam ajang tersebut itu. Oke, Sandita, apakah biasa aja karena udah sering menang lomba? Oke, Sandita sendiri gimana? Tentu lagi melanjutkan dari Yuda, selain dari keluarga, kemudian pihak Undiksa, yang paling berperan juga adalah dosen pembimbing kita. Ya, dosen pembimbing. Siapa dosen pembimbingnya? Kenalin dulu dong Bapak. Nama dosen pembimbing kita Dr. Nyoman Santiatnya, SSIMT, di mana beliau disebut dosen gila di elektro. Dosen gila kerja dan gila berinovasi. Gila inovasi, gila ide. Oke, lain kali kita undang juga bapaknya. Boleh, ya. Hubungi langsung Pak Santi. Oke, tenang Pak Santi, nanti bakal kita hubungi untuk dialog berikutnya ya. Oke, perasaannya gimana? Tetap masih merasa senang, dan apakah itu membuat Sandita termotivasi untuk lain kali akan tetap mengikuti event-event atau ajang-ajang sejenis ini? Kalau untuk kalau untuk kabarnya pasti gembira, sangat gembira itu. Terus untuk masalah nantinya tergantung. Oke, tergantung apa dulu nih? Tergantung semester masih dikasih atau tidak. Oke, tergantung itu gitu ya. Nah, selain di Medition ini kan kalau nggak salah kalian juga dapat penghargaan belum lama ini ya. Nah, itu untuk inovasi apa kalau boleh tahu? Untuk yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang alatnya ini kamu bawa? Ini ada Elko namanya, produk kendali peralatan listrik rumah untuk jarak jauh, dimana kalau seumpama kita lupa mematikan suatu peralatan elektronik di rumah, kita bisa SMS saja ke alat ini untuk mematikannya sendiri. Oke, misalnya lupa matiin TV gitu, AC gitu ya, bisa SMS. Bisa. Dia bisa ngerti berarti? Ngerti dia. Kita program supaya dia ketika kita meminta dia untuk mematikan, dia langsung mematikan sendiri. Oke, alat Elko ini udah pernah diikutin kompetisi juga? Sebelumnya belum. Sebelumnya belum, oke. Tapi udah menemukan ini ya. Ada rencana nggak sih mau dikembangin lagi biar lebih dikenal? Kan ini lumayan inovasinya sangat inovatif ya. Mungkin bisa ditaruh di depan. Biar orang-orang, karena ini biasanya ibu-ibu rumah tangga ya, senang banget kalau berpergian, suka terlalu rempong sama dirinya sendiri, lupa deh matiin segala alat-alat elektronik yang ada di rumah. Ada rencana mau dikembangkan? Mungkin kalau nggak Sandita, rekan-rekan yang lain, Yuda mungkin, dan adik-adik tingkat yang lain. Ada rencana? Rencana pasti ada. Mungkin untuk alat ini juga akan diberikan kepada adik tingkatnya untuk dikembangkan dan dilanjutkan, dan untuk melanjutkan prestasi-prestasi yang ada untuk Undiksa. Oke, nah menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi, ada penghargaan apa yang sebelumnya udah pernah Sandita raih kalau boleh disebutkan selain Medition ini? Masih ingat atau saking banyaknya sampai lupa? Masih ingat. Mulai dari PKM di FTK itu udah pernah mendapat juara 1 juga. Dua bidang itu semuanya juara 1. Terus di Dies Natalis ada 2 bidang juga, juara 1 dan juara 3. Oke. Kemudian Pimnas. Pernah lolos juga? Tahun lalu Pimnas. Waduh, luar biasa. Kemudian juara 2 di Surabaya SI. Lanjut ke bagian UNY, waktu itu di internasional juga dapat silver. Kemudian Nigeria emas,
Malaysia sekarang emas dan London emas. Oke, luar biasa. Tapi sayang ya COVID, kalau nggak COVID mungkin Sandita bisa sambil jalan-jalan ke sana ya, hitung tuh berapa negara dan daerah yang harusnya udah bisa didatengin gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting tetap bisa mengharumkan nama Undiksa ke depannya gitu ya. Oke, harapan ke depan untuk inovasi yang kalian buat ini apa? Mungkin untuk Yuda dulu. Oke, untuk harapan saya sih semoga nanti untuk siapapun yang melanjutkan dari kami ini nanti supaya dapat dikembangkan lagi, lebih dimantapkan lagi, kemudian supaya bisa membantu orang-orang juga banyak seperti itu, harapan saya. Oke, nah untuk Sandita sendiri? Kalau untuk saya, mungkin suatu permasalahan bisa digali lebih dalam lagi, karena kalau dibilang di masyarakat itu terlalu banyak masalah, sehingga solusi pun harus diberikan kepada mereka, terutama kita sebagai mahasiswa kan harus menuangkan ide kita juga kepada masyarakat, membantu masyarakat, seperti itu. Oke, nah untuk Yuda sendiri nih, sebelum kita mengakhiri nanti, ini kan bisa dibilang Yuda ini ajang internasional pertama, kalau boleh tahu atau gimana? Ajang pertama dan udah ditunjuk menjadi ketua, itu ada beban tersendiri kah dalam hal ini? Kalau beban pasti ada Kak, karena apalagi nih saya juga bahasa Inggrisnya itu kurang mantap sekali Kak itu. Oke. Tapi karena saya sudah diberikan kepercayaan, sehingga saya harus menjaga kepercayaannya Kak, seperti itu. Saya terus belajar berbahasa gitu, dan ya akhirnya mendapatkan buahnya juga. Oke, jadi jerih payahnya menghasilkan buah yang manis gitu ya. Nah kalau Sandita kan tadi bilang harapan ke depannya maksudnya untuk ikut lomba atau enggak itu tergantung nanti masih dikasih atau enggaknya. Nah kalau Yuda ini kan masih bisa ya semesternya ya. Itu kira-kira gimana ke depan? Apakah ini membuat Yuda termotivasi untuk mau ikut ajang lagi deh kalau ada gitu? Ya, dari saya karena masih semester 5, dibilang motivasinya dapat juara ini, jadinya saya lagi lebih termotivasi seperti itu Kak, untuk mengikuti ajang-ajang berikutnya, tapi ya tetap di bawah bimbingan kakak-kakak tingkatnya juga gitu. Oke, nah apakah ke depan alat-alat yang dihasilkan, karya yang kalian hasilkan baik ini Elko ataupun Medician tadi itu akan ada pengembangan lebih lanjut atau ya udah cukup di sini sampai di sini aja? Siapa? Sandita? Boleh. Selain perkembangan juga kita akan menerapkannya langsung ke masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin menggunakan alat kami untuk membantu permasalahan di toko, rumah sakit ataupun di mana, kami bakalan siap. Oke, nah untuk alat Medician-nya sendiri, sekarang kan kasus COVID udah turun ya lumayan. Apakah kira-kira menurut Sandita ini masih efektif untuk kita gunakan nanti ke depannya? Kalau menurut saya tentunya pasti. Karena kenapa? Bali ini baru turun kemarin menjadi level 2. Iya. Dan bisa saja bulan depan, semoga aja tidak. Tapi bisa saja tergantung masyarakatnya, bisa saja kita naik kembali. Tapi mudah-mudahan sampai zona hijau. Oke, nah apakah udah diuji coba alatnya kalau boleh tahu? Sudah. Sudah diuji coba. Mungkin nanti bisa ya dicoba dipasang di sekitaran rektorat gitu dulu ya. Sebelum kita melindungi daerah lain, kita lindungi dulu ya sekitar kampus kita. Oke deh, ada yang ingin kalian sampaikan mungkin untuk lembaga, para pimpinan lembaga yang sudah mendukung kalian dan juga para dosen pembimbing yang sudah mendukung kalian sampai akhirnya kalian bisa berprestasi di tingkat internasional. Siapa? Yuda dulu deh. Oke, dari saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak lembaga sudah membantu saya di pendanaan juga. Kemudian terima kasih kepada dosen pembimbing juga telah membimbing kami sehingga kami berada di titik seperti ini. Dari rekan-rekan tim juga, rekan-rekan teman-teman di universitas maupun di luar universitas, mengucapkan terima kasih saya. Dan keluarga juga, dukungan keluarga sangat berpengaruh juga Kak. Iya benar, luar biasa. Tanpa dukungan keluarga, kalau misalnya keluarga di rumah malah ribut gitu ya, nggak ada dukungan pasti jadi ambiar lah pikirannya, nggak jadi pengen ikut lomba. Oke, untuk dari Sandita silakan. Baik, kalau untuk saya, pertama-tama saya ucapkan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat beliau saya bisa sampai di sini. Kemudian kepada pihak lembaga yang sangat membantu, mulai dari pendanaan dan juga proses pendaftaran, dan juga dosen pembimbing yang terutama dosen pembimbing yang paling terus membimbing, terus menggenjot sampai kita sama-sama lupa tidur sama dosen pembimbing. Kemudian kakak-kakak tingkat di elektro, terima kasih karena dengan bimbingan mereka di elektro semoga saya bisa menjalankan terus tugas saya untuk membimbing adik-adik selanjutnya, mengikuti tren dari kalian dan juga keluarga serta teman-teman yang ada di sekitar saya.
Terima kasih semuanya. Oke, berarti ini salah satu bentuk kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Sivitas Akademika Undiksa gitu ya. Semuanya terlibat, nggak cuma mahasiswa yang mau ikutan lomba aja, tapi dosen pembimbing, segenap pimpinan itu juga memberikan dukungan yang luar biasa. Ya, itu makanya kita punya salam harmoni ya, dalam keharmonisan dan kebersamaan kita membangun bersama Undiksa menjadi lebih baik lagi. Mungkin satu closing statement motivasi yang ingin kalian berikan untuk adik-adik tingkat biar nggak takut untuk ikut-ikut lomba, baik mungkin yang di tingkat jurusan dulu gitu ya, fakultas, sampai nanti seperti kalian ketika internasional. Silakan Yuda dulu. Dari saya mungkin untuk teman-teman semuanya, jika diberikan suatu kesempatan mungkin diambil saja supaya nanti tidak menyesal di kemudian harinya itu. Oke, benar, luar biasa. Sandita silakan. Lakukan latihan untuk diri sendiri dengan cara melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Oke, lakukan latihan untuk diri sendiri dengan melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Luar biasa sekali. Terima kasih Yuda, terima kasih Sandita. Maaf ya menyita waktunya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang tadi dibagikan, di-sharingkan itu bisa menginspirasi sahabat Undiksa dimanapun berada agar tidak takut untuk mencoba berinovasi, berkarya, dan selalu berusaha untuk mengharumkan nama Undiksa. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, dihidupkan juga tombol loncengnya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, di-share juga ke sosial media kalian. Jangan lupa ya nanti Yuda ya, Sandita ya, bantu di-share biar nanti ibu bapaknya di rumah tahu nih Sandita masuk YouTube gitu kan. Terima kasih buat sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika masih ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa. Salam harmoni.